Pak, Oke. absen Pak. Nah itu absen nggak saya urus tuh, ada teman yang Mas Amin tuh yang urus tuh. Oke Pak. Ya, ya sebelum mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Indra. Ya, ini kebetulan saya tadi karena udah agak lama juga saya nggak ngajar materi ini ya. Jadi tadi saya lihat ternyata tuh materinya mirip-mirip dengan yang pernah kita pelajari di IT Fundamentals. Oke. Jadi mungkin nanti saya kasih tugas aja ya untuk ini supaya tidak terlalu, ya maksudnya takutnya tuh tumpang tindih ya, karena kemarin kan kita udah belajar ini juga ya. Sudah belajar tentang sistem operasi, kita sudah belajar tentang apa ya, komputer ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini CompTIA A+ exam 220 1001 dan 220 1002. Jadi di sini ada dua ya. Jadi pertama itu tentang core ya. Jadi core itu yang 220 1001, kemudian ada yang 1002. Nah, kita lihat di sini kalau course outline-nya hampir mirip-mirip ya. Ada supporting operating systems, installing and configuring PC components, installing, configuring, troubleshooting display and multimedia devices, kemudian installing, configuring, troubleshooting storage devices, ya mirip banget dengan yang A+ ya. Maksudnya IT Foundation, ITF plus, installing, configuring, troubleshooting internal system components, kemudian ada installing, configuring, and maintaining operating systems, kemudian ada maintaining, troubleshooting Microsoft Windows, kemudian network infrastructure concepts, kemudian configuring, troubleshooting networks, kemudian managing users, workstation, and shared resources, implementing client virtualization and cloud computing, kemudian ada security concepts, kemudian securing workstation data, troubleshooting workstation security issues, supporting troubleshooting laptops, supporting troubleshooting mobile devices, kemudian installing and configuring troubleshooting print devices, kemudian implementing operational procedures. Ya, jadi mirip banget dengan yang sudah pernah kita bahas. Nah, sekarang saya pikir gini nih, untuk menghemat waktu, ya mungkin kita bisa, ini saya show dulu ya buku yang kita gunakan ya. Sebentar. Jadi kita itu menggunakan, jadi maksudnya nggak murni dari slide aja. Nanti saya pinginnya Anda ada diskusi sama teman-teman ya. Sedikit merubah ini, jadi mungkin ada diskusi-diskusi dan slide tidak terlalu saya gunakan ya. Nanti ini gunakan ini ya. Bentar. Saya lihat materinya dulu. Nah itu ada 3 materi ya yang saya sampaikan. Ini kayaknya untuk absen malam ini nggak usah absen deh, nggak apa-apa lah. Mari saya lihat ya. Jadi ada Nah, saya pingin Anda nanti buka bukunya yang ini ya. Yang tadi ada deluxe edition ya. Nah, ini. Screen-nya belum di-share Pak Semi. Ya, bentar. Bentar ya. Saya lagi nyari bukunya masalahnya. Oke. Nah, ini. Nah, jadi nanti tolong, ya ini bukunya ya. Ini barusan saya share, tolong dilihat di Telegram grup ya.
Ini karena dia komplit ya. Jadi kalau dilihat di sini examnya itu ada 2 ya. Ya. Ya, jadi ada sistem operasi, motherboard ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi lumayan banyak sih yang akan ini kan karena terlalu banyak ini complete study guide ya. Ini ada ini satu sama kayaknya ini yang versi lama ini ya. Versi baru tuh yang satu lagi ya sebentar. Saya ada share juga nih. Yang ini ya. Kayaknya kita harus pakai yang versi paling baru. Yaitu 4th edition ya. Nah, yang paling baru tuh yang ini. Bentar. Nah, ini ya. Ini yang paling baru, tapi nggak apa-apa, bisa download dua-duanya ya. Silakan aja kalau pengen download ya. Nah, yang paling baru ini di mana kita akan mempelajari banyak tuh sebenarnya. Jadi saya pinginnya nggak terlalu melulu slide aja ya, ada diskusi-diskusi juga. Ini jadi ada dia examnya ada 2. Jadi core examnya exam 220-2001 sama core 2 yaitu kalau core 1 itu lebih ke arah hardware ya. Sedangkan core 2 itu lebih ke arah softwarenya ya. Yang versi baru udah ada kok linknya. Tadi udah saya ini ya, coba cek di sebentar saya lihat. Oh ini yang pin messages-nya ini ya. Ada ini coba kasih linknya lagi tuh. Bukan yang untuk versi yang bukunya itu ada kemarin saya ini kan sebentar. Saya kasih lagi deh. Complete study guide. Nah, ini. Bentar ya. Ini sampai advance ya, Pak? Maksudnya sampai advance? Yang di e-book ini sampai advance ya, Pak? Apa cuman sampai Ya A+ aja, A+ aja. Ini kan A+ ya, materi kan satu-satu kita. Kita nggak langsung security langsung ini per course dia. Satu course saja lumayan banyak nih Pak. Ini ada selebih dari 700 halaman ini. Ya, jadi misalnya contoh sistem operasi ini di chapter 6. Nanti sambil baca-baca ya. Mungkin saya pikir ini kita akan gabung ya, mungkin lebih banyak diskusi aja nantinya ya. Jadi pinginnya saya nggak cuma murni dari slide saya gitu. Ya, pinginnya nanti kita ada diskusi-diskusi yang berhubungan dengan ini. Sistem operasi, kemudian kalau lihat di ini sih sistem operasi, kemudian ada apa tentang tadi ya sistem operasi, PC komponen ini sebenarnya sih hampir mirip dengan IT Foundation ya, IT Fundamentals ya. Jadi ada tapi lebih detail aja sih ya. Makanya saya pinginnya Anda baca dulu, nanti baru, soalnya kan saya nggak tahu nih ada berapa orang yang udah baca buku ini atau sama sekali masih belum sama sekali buka buku ya. Pak, maaf mau tanya Pak, kalau yang berarti ini yang terbaru ya Pak dibandingkan sama yang tadi Bapak kirim itu yang versi Itu deluxe itu ya? Deluxe itu versi lama, 8, misalnya kode examnya beda. Oke Pak, berarti ini yang paling baru ya Pak ya? Yang paling baru ini ya, jadi nanti pakainya yang ini. Oke Pak, makasih Pak. Jadi ini yang paling baru ya. Nah, judul bukunya ini, Complete Review Guide. Ya. Ini banyak yang nggak baca saya punya pesan ya. Nanya mulu nih, linknya jam berapa linknya, bingung saya. Ya.
Oke, ini buku kita ya. Nah, ini saya pingin mungkin malam ini sebagai intro. Apa? Saya pingin mungkin Anda baca dulu deh ya. Soalnya kalau langsung ke materi, Anda pasti banyak bingungnya nanti ya. Karena ini makin lama makin berat kita materinya ya. Jadi saya kasih tugas aja dulu ya untuk ini. Coba baca materi di chapter yang ini nih. Sebentar. Chapter 7 ya, kan ini agak sedikit lompat-lompat karena saya menyesuaikan dengan ini saya PC komponen ya, Windows. Ya. Saya ingin Anda baca chapter 7, chapter 6 ya. Chapter 6. Kemudian Anda baca hardware, chapter 3, dan chapter 5. Nah, ya. Ini 3 chapter Anda baca, nanti hari ya harus baca, soalnya kalau nggak baca nanti nggak paham ininya. Hari Jumat kita ini ya, kita akan diskusi ya. Jadi saya kasih waktu untuk diskusi aja. Ketimbang cuma sekedar presentasi. Saya pinginnya tuh dari 2 arah, bukan cuma 1 arah aja. Ya. Siapa? Oke, dicatat ya, chapter 3, chapter 5, dan chapter 6. Saya tulis lagi deh. Ya, udah di screenshot ya. Nah, ini passwordnya sama tuh dengan itu bukunya ya. Nah, oke. Di sini nanti, soalnya ya setelah ini, nanti kita baru ada latihan soal ya. Jadi nanti hari Jumat kita ada diskusi ya. Jumat malam kita ada diskusi tentang materi ini karena beberapa udah pernah kita bahas di IT fundamental kayak model hardware, sistem operasi ya. Misalnya chapter 6 tuh ya, ini komponen operating system udah jelas ini ya. Udah pernah kita bahas nih ya. Ya, jadi di sini ada pembahasan mengenai Windows, Linux, Apple, Macintosh ya, persis sama dengan IT Foundation awal-awalnya ya. Oke. Nah, setelah Anda baca yang tadi, saya ingin Anda baca juga buku ini nih ya. Ada terima nggak yang ini, Complete Practice Test Guide? Ada apa nih? Ada, Pak. Ya, ini untuk latihannya ya. Ini memang examnya beda, tapi lumayan bagus untuk exercise. Ini ya, untuk latihan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya bagus. Coba baca-baca pertanyaannya yang berhubungan dengan ya, chapter 6. Ya. Chapter 3. Chapter 5. Chapter 6. Oke. Nah, itu. Nanti ada latihan soal di sini nih. Paling bawah, agak jauh sih dia. Karena materinya banyak sekali. Saya khawatir nggak cukup waktu kita. Nah, ini contohnya latihan soal nomor 1 nih. Nah, gitu. Tapi lihat di chapternya ya. Jadi yang kita fokuskan nanti latihan soalnya di chapter sebentar. Nah, ini. Jadi ini bukunya adalah ya ini ya. Ya, nanti ini latihan soal. Jadi ada 2 buku yang kita gunakan ya.
buku yang manual ini, buku manual sama praktis, ya. Ya, jadi baca buku apa tadi? A+ Complete Review Guide. A+ Complete Review Guide. Chapter berapa tadi itu? 3, 5, sama 6, Pak. 3, 5, dan 6. Nah, sama kemudian yang satunya lagi itu buku, karena kalau Anda nggak baca ya nanti bengong juga kan, ya, makanya saya pinginnya Anda baca-baca deh. Complete Practice Test. Ini sama ya, chapter 3, 5, dan 6. Balik kayaknya Pak. Yang pertama 4, 5, 6. Yang keduanya 3, 5, 6 Pak. Oh, 3, 5, 6 ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Ini nanti tinggal saya hapus saja. Ini 4 ya. 4, 5, dan 6. Oke. Ya, jadi tugas baca ya. A+ Complete Practice Test sama A+ Complete Review Guide. Jadi review guide-nya dulu baca, baru latihan soal ya. Jawaban soal-soal tuh sebenarnya ada di belakang, di buku paling belakang ya. Kalau ingin lihat jawaban-jawabannya tuh ada di halaman paling belakang. Nah, ini biasanya di belakang ya. Jadi terus ada penjelasan juga nih. Sini. Kenapa A, kenapa B, kenapa C itu ada ya. Oke. Banyak sekali, ini 560 halaman. Oke. Ya, jadi itu tugasnya. Ini jadi kita kombinasi ya. Nanti saya kasih bahas, kita akan ada lebih banyak diskusi ya. Jadi saya agak sedikit merubah cara saya menyampaikan. Mungkin kita ada diskusi-diskusi materi-materinya karena materinya banyak sekali ini. Saya nggak yakin bisa selesai dalam jangka waktu 1 minggu atau 2 mingguan ya. Karena kan kita cuma ada waktu sekitar 3 kali seminggu ya. Jadi ya kita nanti lebih banyak diskusi lah. Ya. Ada saran nggak? Karena ada beberapa materi juga yang topik-topiknya yang mirip dengan IT, CompTIA IT F+ atau IT Fundamentals. Ada yang bentrokan ini, ya bukan bentrok sih sebenarnya sama, tapi lebih detail yang sekarang. Gitu. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan?
Pak, saya izin tanya Pak. Mm-mm. Ya, kalau untuk CompTIA A+ itu berarti nanti untuk examnya 2 kali ya Pak? Examnya 2, betul. Oh, berarti harus beli apa? Bentar, saya lihat dulu ya, saya lihat ulang ya. Saya pingin mastiin aja sebentar. Jadi A+ ini examnya ya ada 2. Core 1 dan Core 2, yaitu 220 1001 sama 220 1002. Ya, 90 pertanyaan dalam satu exam. Berarti kita harus exam dua-duanya Pak ya? Harus lulus Ya, exam dua-duanya. dua-duanya baru dapat A+. Oh, Ini sih sebenarnya kalau A+ ini cocok buat orang-orang yang IT support. Ya, IT support sih sebenarnya. Ya, tapi ya kalau mau ujian atau enggak kan terserah kan, bebas. Pak Semi, izin bertanya Pak. Ya, Tadi saya udah download link yang Bapak share di chat ya Pak ya. Itu sama ya Pak, link 1 dan link 2 itu isinya sama ya Pak? beda. Enggak, kalau saya lihat dari judulnya Bapak kirim ini, itu sama exam 220101 dan exam 2200. Isinya dua-duanya sama sih Pak. Kalau saya lihat ya. Isinya dua-dua sama Pak. Coba. Bentar. Saya udah download, karena begitu saya coba ekstrak filenya, itu filenya sama. Karena tadi Coba sharing dah. Bentar. Saya copy lagi linknya ya. Link pertama itu yang tentang, bentar. Ini A+ Complete Review Guide, exam 220 1001 and exam 220 1002. Dua-duanya isinya sama Pak. Itu Mas sudah saya up Mas di Telegram, coba dicek. Oke. Bentar ya. Oke, itu aja Pak. Thank you Pak. Ya, sama-sama. Ini beda ini ya, saya copy ulang ya di Telegram grup ya. Nah, ini. Jadi tolong lihat ini lagi ya. Ya. Oke. Nah, saya pikir itu dulu ya, mungkin untuk hari ini perkenalan aja bahwa A+ itu examnya ada 2 ya. 220 1001 yang core 1 sama core 2 yaitu 220 1002. Nah, kalau mau ujian harus ujian 2 dan A+ ini bagus untuk orang-orang technical support ya. Kemudian untuk awal saya pikir mungkin Anda baca dulu ya materi-materinya ya supaya nggak kagok. Nanti di hari Jumat kita akan diskusi mengenai materinya. Misalnya materi tadi kan saya bilang, oke, Anda baca-baca tentang hardware, tentang network, kemudian tentang sistem operasi. Nah, nanti baru kita nanti akan banyak diskusi dan kemudian latihan soal. Ya. Karena kalau Anda nggak baca ya cuma dari slide agak susah. Ini kan komplit nih bukunya. Kayak kemarin kan ITF Plus kan cuma slide, nggak ada buku kan. Nah, sekarang udah ada buku lengkap, Anda bisa baca lebih detail. Oke? Oke Pak. Mas Semi izin bertanya. Ya. Di A+ ini dititik beratkan pengetahuan atau dengan skill juga ya Pak? Ya, kalau itu ya harus ada pengetahuan dan skill. Harusnya sih ada latihan dengan komputer PC yang udah dibongkar. Jadi kita latihan bongkar PC, masang PC lagi, lihat apa komponen-komponennya seperti itu. Ya, nanti Anda coba lihat. Bagusnya sambil praktek Pak ya. Bagusnya sambil praktek. Tapi kan tidak semua orang punya PC atau komputer. Jadi ya paling lihat dari gambar-gambar nggak apa-apa, dari buku aja dulu. Baik Pak. Pak Semi, bisa bertanya Pak? Ya, silakan. Ini kan saya juga pernah nonton di internet terkait CompTIA A+. Nah, kalau yang di Barat itu kan biasa ya sertifikat bisa untuk kerja, meskipun memang untuk yang baru teknisi ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri
ini kan CompTIA sepertinya teknisi dulu baru sertifikat ya. Kalau misalkan belum ada pengalaman terus punya sertifikat CompTIA A+, kira-kira kalau pengetahuan Pak Semi pernah nggak ada yang bisa kerja dengan modal itu, Pak? Belum ada sih, karena A+ ini agak jarang di kita ya. Agak jarang di kita. Jadi emang harus punya pengetahuan dulu, skill dan keterampilan dulu, baru nanti ada untuk yang ininya, yang sertifikatnya. Jadi sangat disarankan memang punya pengalaman dulu, baru ngambil sertifikasi. Tidak langsung ujian, langsung lulus, terus gimana ya. Jadi harus dibekalin dengan ini. Jadi makanya nanti mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol pas saat ini. Di hari berikutnya kita ketemu, nanti ada yang mungkin bisa sekali ngobrol-ngobrol dulu nih, lebih banyak diskusi ya. Karena ini kan sebenarnya ini sebenarnya tidak krusial sih, maksudnya tidak terlalu penting sekali ya. Jadi tidak harus ada A+, tapi karena saya janji kita akan membahas A+, ya kita bahas juga. Tapi kalau ditanya tadi udah ada belum? Saya belum pernah lihat sih orang pegang A+ di Indonesia. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi maksudnya ya kita harus punya pengalamannya dulu lah, baru kita ngambil sertifikasi. Tapi ya bisa aja ngambil sertifikasi dulu dari pengalaman, nanti sekalian sambil praktek kerja. Ya, Pak. Gitu, ya. Pak Semi, mau tanya dong, Ya. Pak Semi. Silakan. Yang terkait sama sertifikasi CompTIA. Kalau untuk sertifikasi sekelas OSCP atau CEH gitu gimana, Pak? Itu beda kalau lagi itunya. gimana, Pak? Beda lagi. Kalau kayak model sekelas OSCP itu kan kayak model Pentest Plus, tapi kalau di CompTIA itu tidak ada yang harus ujian 48 jam atau 24 jam seperti OSCP. Jadi beda level. Gitu. Jadi Berarti lebih baik kalau apa ya, Pak ya? Kalau punya sertifikat dulu baru lamar jadi pentest, berarti kalau mau sertifikat OSCP gitu ya, Pak ya? Nah, OSCP gitu kan itu lebih banyak ke keahlian ya. Jadi maksudnya Anda harus levelnya beda. Jadi maksudnya levelnya lebih ke arah intermediate atau menengah ke atas. Soalnya kalau nggak kayak gitu di dunia kerja biasanya dituntut Anda harus benar-benar ngerti gitu. Dari sisi skill-nya harus ada. Nah, kalau CompTIA ini kan ya skill-nya didapat dari kerja sambil Anda ngambil sertifikasi. Jadi bukan murni ngambil sertifikasi dan dapat skill gitu. Ya dibarengin lah. Oh, siap, Pak. Terima kasih pencerahannya, Pak. Nah, ya, sama-sama. Oke ya, jadi saya pikir itu aja sih ya. Hari ini kita cuma untuk perkenalan CompTIA A+. Jadi intinya CompTIA A+ itu sendiri adalah sertifikasi yang diperuntukkan untuk teknisi ya. Jadi helpdesk ya, desktop support ya. Yang support masalah perbaikan komputer, ya, instalasi sistem operasi, dan beberapa yang lain. Nah, supaya Anda tidak kagok, makanya tadi saya udah bagi buku, tolong baca-baca. Nah, nanti juga latihan soal, ya. Nanti karena rencana saya hari Jumat, nanti kita lebih banyak diskusi. Diskusi berdasarkan soal tertentu, ya. Jadi lebih dipahamin. Jadi nggak cuma sekedar saya presentasi terus Anda bengong aja lihat gitu ya. Mau saya pinginnya itu ada interaksi dua arah. Ada pertanyaan, kita jawab sama-sama, kita lihat ininya kenapa jawabannya begitu. Nah, itu lebih enak ketimbang cuma satu arah aja. Bukan kayak dosen ngajarin mahasiswa yang tinggal terima aja, ya harus ada diskusi. Jadi dua arah, ya. Itu ada ya di practice test nanti Anda bisa lihat lah gimana ininya. Karena ini banyak teori ya, nanti di ujian juga banyak teori ini. Banyak sekali teorinya, jadi harus benar-benar tahu istilah-istilah seperti apa itu Cat5, apa itu misalnya intrusion detection system, ya. Emang benar-benar harus dipahamin. Apa itu coaxial cable, ya, itu harus benar-benar dipahamin. Dan Anda bisa lihat-lihat di bukunya kan ada contoh gambar-gambarnya juga tuh. Oke. Semi izin bicara, Pak Semi. Ya, silakan.
Mungkin ada baiknya juga kalau tadi materi yang udah disampaikan untuk kita baca ada apa sih namanya pad-nya juga Pak, semacam silabus. Jadi rekan-rekan yang lain juga, teman-teman yang lain juga ada. Kan udah ada itu, udah ada table of content-nya. Udah saya kasih tahu kan tadi, bacanya di bab 4, bab 5, dan bab tadi 6 ya. Maksud saya yang silabus dari Komtia. Kebetulan saya tadi sempat nyari nyampe di websitenya Komtia Jepang. Itu ada apa tuh namanya, ada clue-cluenya, sekalian kita ada visibility buat exam tuh kayak gimana. Jadi kita lebih dapat detailnya gitu Pak. Oh, taskingnya harus sekian, misalnya kayak gitu sih Pak. Kenapa? Ya, yang tadi saya maksud silabus itu supaya kita baca. Itu di yang di buku udah ada silabus itu Pak. Itu ada sesuai juga, dengan exam. Yang ada di table of content itu yang sesuai dengan ada di exam. Itu objektifnya. Cuma cara penyampaian di buku berbeda dengan yang ada di ujian. Oke, baik. Jadi sebenarnya apapun yang Anda baca di buku itu mappingnya ke ujian semua. Oh gitu. Oke deh. Bukannya asal-asalan mereka buat. Jadi harus yang misalnya Bapak lihat nih di chapter 1 tentang apa gitu. Itu sama yang ada di ujian. Jadi yang diuji ya ini. Yang misalnya contoh di sini nih. Nah ini. Ini diuji semua ini. Tuh exam 2020 1001 diujinya mobile devices, networking, hardware, virtualization, cloud computing dan hardware. Nah. Gitu. Oke. Nah, kalau pingin kita kan bicaranya nggak sampai exam dulu nih, ceritanya pemahaman dulu, nanti baru exam, baru Anda bisa download, Anda bisa ke Komtia, terus download dia punya exam objektif gitu. Oke. Nanti ya Pak, nantinya nanti juga. Oke. Kita belum bicara mengenai ujian dulu, ilmunya dulu Pak, dapat ilmunya dulu. Yang ini yang ditampilkan part 1, part 2 ini sama persis dengan exam objektifnya yang ada, cuma cara penyampaian mereka berbeda gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Semi. Ya, nanti bisa saya downloadkan lah ininya, exam objektif. Nanti saya simpan di cloud juga. Ya. Itu bisa Anda download sih sebenarnya. Ya, bisa saya lihat. Bisa Pak. Saya udah lihat yang objektif 1 dan objektif core 2. Ya, bisa kelihatan tuh. Mungkin bisa di share juga kalau Bapak mau share, silakan ya. Baik Pak. Nanti saya taruh di Telegram. Terima kasih Pak Semi. Sama-sama. Ya itu untuk exam ya. Kan sementara ini kan kita belum fokus ke exam dulu nih. Pemahaman dulu nih ceritanya ya. Exam ya belum tentu semua juga mau exam. Oke, terima kasih Pak. Nanti coba saya inikan dulu juga download ya yang lain. Nah, jadi sementara itu ini dulu ya, tolong baca dulu, baca-baca. Saya kasih waktu sampai hari 3 bab tadi ya, Anda baca, nanti hari Jumat kita diskusikan ya. Saya ingin ada diskusi interaktif ya, ketimbang cuma sekedar baca, sekedar dengerin saya presentasi. Nanti kita juga ada latihan soal ya. Nggak banyak-banyak, mungkin satu topik itu 5 soal ya. Kemudian kita diskusikan kenapa jawabannya A, kenapa jawabannya B atau C atau D gitu ya. Oke ya. Teman-teman. Oke Pak. Baik Pak. Tapi nanti yang saya diskusikan juga sesuai dengan yang ada di exam ya. Jadi bisa kira-kira dapat itu ya. Nggak terlalu lama-lama malam ini ya. Ini intro aja, introduction to Komtia E+. Nanti kalau yang mau ujian silakan, nanti bisa tanya-tanya lebih banyak dengan saya. Terus kalau untuk itu nanti kita lebih banyak ya, nanti di hari Jumat kita lebih banyak diskusi dan latihan soal. Ada sih presentasi, tapi saya nggak mau ngulang karena terlalu banyak kalau presentasi, takutnya nggak cukup waktu kita. Ya. Oke? Baik Pak. Ya tolong ya baca-baca ya supaya ada dapat ide dulu juga yang dipelajarin apa aja. Oke? Ya, Pak. Sementara itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.